Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat TP, selamat datang di video podcast mata kuliah Entrepreneurship dalam Teknologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjihan Agustin dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship dalam TP, yaitu Bapak Hirmana Warga Hadibrata, Master of Science in Education. Selamat datang Bapak, apa kabar hari ini? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Kamu gimana? Alhamdulillah saya juga hari ini sehat, baik ya, alhamdulillah. Kamu mahasiswa S1, S2? S3? Saya alhamdulillah sekarang mahasiswa S1 Pak. Oh iya, hebat ya. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, dalam mata kuliah Entrepreneurship dalam TP ini akan ada 2 video podcast yang hanya ada pada CPMK 1 dan CPMK 2 saja nih Sobat TP. Nah, di materi kategori adopter difusi inovasi pendidikan ini akan terdapat sebanyak 5 video yang harus Sobat TP tonton. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan video podcast kali ini, yaitu untuk memberikan pemahaman lebih lanjut bagi Sobat TP dalam memahami pengertian, ciri-ciri, dan contoh perilaku dari berbagai kategori adopter difusi inovasi pendidikan. Nah, seperti yang sudah Sobat TP pelajari pada mata kuliah difusi inovasi pendidikan, terdapat ada 5 kategori difusi inovasi pendidikan, yaitu ada yang pertama innovators, early adopters, kemudian ada early majority, ada late majority, dan yang terakhir yaitu ada laggards. Nah, di video kali ini saya akan bertanya kepada Pak Hirmana mengenai salah satu kategori adopter. Yang pertama yaitu mengenai kategori innovators. Nah, menurut Pak Hirmana, pengertian atau definisi dari kategori inovator itu seperti apa, Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya. Kita punya visual tentang ini ya? Ada Pak, sebentar. Iya, betul. Mbak Jihan, ini adalah mata kuliah lanjutan atau pendalaman dari mata kuliah difusi inovasi yang sama-sama wajib ya. Kalian pernah ambil sebelumnya ya, dan karena cukup lama antara semester di mana mata kuliah itu diberikan dan mata kuliah ini, jadi saya berkeputusan agar ini diulang dahulu ya, diulang dahulu sehingga kalian ingat tentang ini. Karena kita bicara tentang entrepreneurship ya, kita bicara tentang mata kuliah ini itu sangat erat kaitannya dengan inovasi ya, kalau entrepreneur dengan inovator begitu. Dan betul, untuk sampai dengan hari ini podcast yang dirancang untuk membantu kalian memahami mata kuliah ini adalah yang tadi Mbak Jihan sebutkan ya, begitu. Dan ini satu buku yang klasik ya, tapi sangat penting baik di mata kuliah difusi inovasi pendidikan dan apalagi mata kuliah ini ya. Satu di antara 2 yang pokok, yang satunya lagi yang akan saya tunjukkan beberapa saat setelah ini ya, begitu. Dan di di mata kuliah itu juga tadi saya sampaikan ya, diperkenalkan ada 5 jenis kategori ya adopter. Adopter adalah orang yang memutuskan mengambil adopsi inovasi. Nah, definisi inovasi tidak saya bahas, tapi saya perlu ini diangkat supaya mengingatkan bagaimana hubungannya antara mata kuliah difusi inovasi dan mata kuliah ini, gitu ya.
ngomong-ngomong ini ada maksudnya Mbak Jihan, tidak diterjemahkan entrepreneurship dengan kewirausahaan. Ya, Iya, Pak. karena tidak serta-merta kita ini mata kuliah ini ada di prodi S1 TP itu untuk mendidik mahasiswanya sebagai wirausaha ya. Tapi entrepreneurship itu lebih luas daripada sekadar kewirausahaan, dan dalam dunia entrepreneurship kewirausahaan itu berada pada dimensi bisnis entrepreneurship. Nah, kita tidak ke sana ya. Nah, saya mau manfaatkan, kita lihat yuk layar yang ada di depan ini, innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Tadi Mbak ini bahasa Inggrisnya bagus ya bacanya ya, baca istilah-istilahnya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ini amat sangat penting ya. Kami sebagai dosen apapun mata kuliahnya di prodi kita ini, di profesi kita ini, mendidik kalian untuk menjadi inovator ya. Jadi kami sadar bahwa umumnya ini kan kurva normal, berarti yang banyak ada di luar sana adalah yang early majority atau yang late majority. Early majority padanan bahasa Indonesia yang mudah adalah yang banyak ya dan cepat gitu. Jadi mayoritas yang cepat, yang segera mengambil inovasi ya. Gitu. Nah, kalau late majority mayoritas yang sebaliknya, yang justru menunggu yang lainnya lebih banyak yang ambilnya, memutusannya lebih hati-hati ya. Nah, mengenai pendalaman ini sebetulnya sudah dibahas di matkul Hifdzus Inovasi ya, karena sesungguhnya matkul ini adalah lanjutan dari itu. Jadi saya tidak mau lama-lama, tapi penting untuk ditinjau ulang ya. Iya, gitu. Jadi sekali lagi kami dosen TP mendidik kalian menjadi seorang inovator, dan buku ini ada penjelasan singkatnya. Inovator itu berarti manusia biasa, bukan manusia sempurna, bukan kadang-kadang sempurna, tapi dia punya ciri khas tuh, dia venturesome. Venturesome itu artinya mengeksplorasi terus ya, terus mengeksplorasi, mencari hal-hal yang baru begitu. Jadi dia tidak segera puas, senang dengan yang sudah peroleh, tapi coba lagi yang baru, meskipun dia menemukan kegagalan. Karena pasti kegagalan itu bagi dia pasti dia hadapi, tapi justru dia menggunakan kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk diambil pelajarannya begitu. Tidak mudah dan tidak nyaman. Tidak semua orang nyaman dengan kegagalan ya. Tapi itulah bedanya dengan lulusan prodi lain ya. Gitu, jadi promosi gitu ya. Jadi demikian gitu. Jadi dia orangnya selalu mencoba hal yang baru gitu ya. Nah, kebalikannya dari ini, jadi saya tadi usulkan ke Mbak Jihan supaya kontraskan dengan sebaliknya. Ini gambarnya sangat penting, bukan hanya saya suka warnanya, bentuknya gitu ya, kayak naik ke puncak gunung gitu. Tapi ini memang menunjukkan bahwa antara yang inovator dan lawannya yang namanya laggards itu memang ada, eksis gitu. Dan dengan kuasa Tuhan itu ya seperti ini. Ini hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat ya, dan pada konteks waktu itu dan di sana. Dan hemat saya sih juga itu bisa transferable di Indonesia ya. Artinya yang lebih banyak adalah yang tengah-tengah, yang tadi katakan early majority atau late majority. Yang kiri kanan ini yang jumlahnya nggak banyak, inovator nggak banyak ya. Tapi kami sebagai dosen TP bersemangat agar lulusan kami ini inovator ya, S1 TP UNJ, meskipun menyadari bahwa di ujung sana juga yang tradisional, yang laggards juga banyak ya. Jadi ini bukan hanya, jadi definisinya adalah saya mau definisi yang operasional aja ya Mbak Jihan ya. Iya. Kalau yang di inovator ini sama sekali bukan orang sempurna ya. Tapi dia senang
menguji coba, mengeksplorasi dan nyaman dengan kegagalan. Ya, di satu mata kuliah lain saya sering ingatkan bahwa kalau kita sering dengar pengalaman adalah guru yang terbaik, ya. Tapi ditambahkan sebetulnya pengalaman baru merupakan guru yang terbaik ketika dia orang ini mempelajarinya, mengevaluasinya, gitu. Jadi kalau ditanya ngebayangin inovator seperti apa sih? Inovator yang tidak menghindari pengalaman, dia justru memeluk pengalaman, merasakan pengalaman itu baik menyenangkan maupun kurang menyenangkan. Ketika dan dunia ini silih berganti, kuasa Tuhan, menit ini kita menyenangkan, senang, menit berikutnya kita sebaliknya. Dan ketika sebaliknya ini, menurut mereka yang memilih inovator, menjadi inovator, itu penuh dengan pelajaran.